Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia dari Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 18622500052 akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teori Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Rizawati MSI dengan materi pembahasan kasus pembelajaran di kelas anak usia dini. Yang pertama, apa sih pentingnya PAUD? Nah, kan suka bertanya-tanya nih, apa sih pentingnya PAUD buat anak usia dini itu? Yang pertama, untuk pentingnya PAUD itu adalah periode pertumbuhan dan pembentukan otak yang pesat. Pada saat ini, otak anak memiliki kemampuan maksimal untuk menyerap informasi dan pembelajaran dengan cepat. Yang kedua, fondasi perkembangan yang kuat. Anak-anak pada usia ini memperoleh keterampilan kognitif, motorik, sosial, dan emosional yang esensial melalui bermain dan mendapatkan bimbingan dari pendidik yang terlatih. Yang ketiga, pengembangan kemampuan kognitif dan sosial dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan kognitif seperti berpikir logis, memecahkan masalah, dan kreativitas. Serta peran orang tua dalam pendidikan. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama anak dan memberi lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak. Yang kelima, mempersiapkan untuk pendidikan diri untuk pendidikan formal di masa depan. Anak-anak diajarkan tentang rutinitas harian, disiplin, mengikuti aturan, dan belajar dalam lingkungan yang terstruktur. Peran kelompok belajar yaitu interaksi sosial, memberi kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya agar dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, berbagi, mendengarkan, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, pertumbuhan kognitif. Pertumbuhan kognitif dengan cara mereka berdiskusi, bertukar ide, dan memecahkan masalah bersama. Yang ketiga itu adalah dukungan emosional dan motivasi, dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka dalam belajar. Yang keempat, pemahaman kepemimpinan dan kerjasama. Anak dapat mengambil peran sebagai pemimpin kelompok yang mengarahkan aktivitas sehingga mereka dapat bekerja sama dalam satu tim. Perkembangan kemampuan komunikasi. Dengan belajar untuk menyampaikan ide, pendapat dapat meningkatkan keterampilan anak berbicara di depan kelas. Kayak contohnya bisa bernyanyi, atau sesi tanya jawab dengan gurunya, atau tanya jawab bersama teman-temannya. Itu dapat mengembangkan kemampuan komunikasi. Pembahasan kasus pembelajaran di kelas AUD. 1 adalah kualifikasi dan kesiapan guru yang mengajar perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tahapan perkembangan anak dan strategi pembelajaran yang sesuai. Namun, terkadang kurangnya kualifikasi dan pelatihan khusus bagi guru dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Yang kedua, adanya kurikulum yang tidak sesuai. Pentingnya mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik AUD agar tidak menghambat perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Dengan kekurangan sumber daya dan fasilitas yang memadai dapat mempengaruhi pengalaman dan cara belajar anak. Yang keempat, tantangan lingkungan sosial dan ekonomi. Dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi yang beragam, maka guru dituntut untuk dapat memberi kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan pembelajaran. Proses evaluasi yang berorientasi pada kemajuan dan
perkembangan anak secara individual akan membantu guru dalam merencanakan kegiatan dan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Namun seringkali kurangnya pendekatan yang menyeluruh dalam evaluasi dapat mengabaikan aspek-aspek penting dalam perkembangan anak. Keenam, pemenuhan kebutuhan individu. Kekurangannya perhatian terhadap kebutuhan individu anak dalam pembelajaran dapat menghambat perkembangan mereka. Pentingnya untuk memperhatikan minat, bakat, gaya belajar, dan kecepatan perkembangan masing-masing anak agar mereka dapat belajar secara optimal. Yang keenam, keterlibatan orang tua. Kurangnya keterlibatan, dukungan dan pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan anak. Perlu adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung pembelajaran, seperti adanya rapat orang tua dengan guru kan biasanya suka membahas tentang gimana anaknya di sekolah seperti apa atau selama pembelajaran seperti apa. Nah, di situ tuh keterlibatan orang tua juga perlu dalam pembelajaran anak usia dini. Apa aja sih dampaknya? Yang satu, terhambatnya perkembangan kognitif. Anak tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kognitif seperti bahasa, pemecahan masalah, pemikiran logis, dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, terhambatnya perkembangan bahasa. Anak akan mengalami keterbatasan dalam kemampuan berbicara, memahami, dan berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, terhambatnya perkembangan motorik, yaitu pembelajaran yang kurang interaksi dan kurangnya kesempatan untuk bermain dan bergerak secara aktif dapat menghambat perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak. Yang keempat, rendahnya motivasi dan keterlibatan ketidaksesuaian kurikulum, pengajaran yang tidak menarik, dan lingkungan pembelajaran yang tidak menstimulasi dapat menyebabkan rendahnya motivasi dan keterlibatan anak dalam pembelajaran. Yang ketujuh, terhambatnya potensi dan prestasi akademik. Akibat dari dampak-dampak yang disebutkan di atas, mereka dapat mengalami keterlambatan dalam pencapaian akademik dan kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan yang penting untuk perkembangan mereka di masa depan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata atau kesalahan pada saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.